maka kemenangan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Al-Islam baru bisa kita rasakan. Jamaah rahimakumullah, seperti yang barusan kita lewati, baru saja kita melewati Lebaran Idul Fitri. Euforia masyarakat Indonesia mudik bergerak menghabiskan tak kurang 200 triliun rupiah untuk merayakan kemenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan Idul Fitri. Pertanyaannya, apa iya bahagia menang yang sebenarnya? Kita diingatkan oleh Khalifah Ali dengan sebuah pantunnya, laisal ain man labisal jadid, innamal ain man aminal wa'id. Laisal ain man labisal jadid, innamal ain man ta'atuhu tazid. Bukankah itu ditandai dengan baju properti yang serba baru, tetapi itu ditandai dengan aman, nyaman dengan janji Tuhan karena bertambahnya kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kebahagiaan kemenangan yang dijanjikan itu sifatnya bukan finansial, bukan material, bukan pamer mobil atau perhiasan, tetapi adalah suasana kebatinan atau spiritual. Apa spiritualitas itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika panjenengan iktikaf di masjid atau di mushola, tidak hanya ketika panjenengan umrah atau puasa, tetapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Implikasinya, orang-orang yang merasakan kehadiran Allah ini akan merasakan bahagia, tenang, pede menghadapi masalah apapun dalam kehidupannya. Lah orang sekarang itu punya dekengan orang pusatnya kemelindene karuan. Mobil ditulisi dekengane orang pusat. Satu lagi dekengane orang dalam. Waduh, agak pede kok. Kita ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede, kok gak menang, gak unggul, gak bahagia? Ada something wrong dalam keberimanannya, ada yang salah. Ini bukan doktrin, ini bukan sugesti, ini ilmiah. David Hawkins, PhD MD, dalam disertasi doktor di Amerika, meneliti kekuatan spiritual atau God spot. Orang-orang yang dekat dengan Allah dibandingkan orang-orang yang jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah energinya 10 pangkat 800 sampai 1000. Orang yang jauh dari Allah hanya 10 pangkat 50. Masih ingat kurvanya pangkat eksponensial atau logaritmis matematika SMA? Masih ingat? Kelihatannya dulu nggak bisa, sekarang lupa kelihatannya ya. Jadi bukan begini tapi naik. Artinya orang yang dekat dengan Allah mempunyai energi yang powerful. Sedemikian rupa sehingga masalah besar menjadi kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Anda punya masalah, Allah punya solusi. Anda punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah Anda, kebesaran Allah jauh lebih besar ketimbang masalah-masalah kehidupan Anda. Itulah barangkali janji Allah secara ilmiah, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka dicarikan pintu keluar, jalan keluar dari seluruh persoalannya. Bukan ada masalah, ada masalah. Tapi artinya Allah jalan keluar enteng dan rezeki dari arah yang tak terduga. Suasana kebatinan orang-orang yang demikian ini adalah orang yang bahagia, tenang, hening, penuh harap, anti sambat, percaya diri. Ya, karena punya Allah. Sebaliknya orang-orang yang jauh dari Allah energinya kecil sekali. Ciri-cirinya adalah mereka putus asa, pemarah, apalagi benci, dengki, iri hati, hopeless, marah-marah, SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang.
Orang di kelompok ini sekaya apapun dia, sehebat apapun pangkat dan jabatannya, pasti gak pernah bahagia. Gimana orang iri bisa bahagia? Tetangga dia sudah kaya raya, mobilnya sudah premium. Tetangga punya mobil lagi, dia adem panas. Tetangga bangun rumah, dia pingsan gitu. Karena suasana kebatinannya, suasana energi spiritual yang rendah. Maka sekali lagi, menang itu spiritual. Yang kedua, kuat itu spiritual. Ketika saya terbang agak lama ke Eropa, membaca sebuah artikel bahwa orang terdampar di tengah lautan hanya dengan sebilah papan itu dimenangkan oleh rekornya oleh orang Ethiopia 77 hari. Rata-rata Indonesia kalau ada kapal pecah maka tim SAR akan mencari paling 7 hari. Kalau tidak ketemu bisa ditutup, dianggap mati semua gitu. Lucu. Itu 77 hari. Kok bisa? Si Ethiopia itu ketika 7 hari dia mau menyerah, tapi masih ada setitik harapan. Jangan-jangan besok ada pertolongan dari Allah. Kuat lagi. Minum air hujan, makan ikan. 40 hari, 50 hari, 60 hari, 70 hari dia mau menyerah, tidak kuat lagi. Tapi masih ada setitik harapan yang menguatkan. Jangan-jangan besok datang pertolongan Allah. Dia tahan lagi, minum darah ikan, bangkai pun dimakan. Akhirnya betul bertahan 77 hari, ketemu nelayan, akhirnya terselamatkan. Pertanyaannya, apa yang membuat si Ethiopia tahan 77 hari? Padahal rata-rata orang hanya 7 hari. 1100%. Karena ada harapan yang dialamatkan kepada Tuhan yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Itulah intisari dari Al-Quran. Al-Fatihah intisarinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami bersandar minta pertolongan. Itu kekuatannya power. Maka sehat itu spiritual. Ketika pandemi kemarin menyerang fisik, ada yang paru-paru, ada yang lambung, ada yang tenggorokan, ya, atau penyakit apapun, maka ketika fisik dihabisi oleh virus, sebetulnya ada kekuatan lain, yaitu spiritual. Maka kita ingatkan, badan manusia itu ada lahir, ada batin, betul? Ada jiwa, ada raga, ada fisikal, ada spiritual, ya. Ada jasmani, rohani. Ketika jasmani, fisikal, raga dihabisi oleh virus, maka ada kekuatan batin, rohani, spiritual yang mestinya diakses. Tapi ini banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka kata dokter, orang-orang yang selamat sembuh dari COVID itu adalah mereka-mereka yang matang secara spiritual. Apa? Tingkat tertinggi spiritualitas itu adalah sumeleh. You know sumeleh? Ada dua teman, satu campok hati, ya. Dokter Usam mati-matian antri untuk dapat hati di Tianjin itu 1,5 tahun. Ketika mau masuk ke kamar operasi besar, doanya sumeleh. Ya Allah, kalau umur saya memang jatah hidup saya sekarang habis sekarang ini, matikanlah Husnul Fatimah. Sumeleh. Kalau mau mati jatahnya mati, mau nawar sama siapa? Nggak ada bisa mengundurkan. Tapi kalau masih bisa, umur jatah saya masih panjang, ya Allah, tolong sukseskan operasi ini, mudah-mudahan lancar. Saya berjanji Natal, ya, tidak akan cari uang lagi untuk bisnis, tapi saya untuk dakwah, untuk pondok, untuk jurnalistik. Begitu kata bos saya. Satu lagi teman yang kemudian kena COVID di ICU 16 hari, teman-teman sekitarnya lewat semua. Kenapa lewat? Karena dia mau aman. Aisyah infus cabut, dicabut, ada yang lari mau lompat bunuh diri dari lantai 5, mau apa?
teman saya ini Sumeleh, doanya sama. Ya Allah, kalau umur saya memang habis hari ini, matikanlah Husnul Khotimah. Mau ngapain? Tetapi kalau masih ada umur, tolong sembuhkan kami ya Allah, supaya saya bisa memenuhi panggilan-panggilan, memenuhi sang untuk menghadapi dengan siap. Sembuh. Kata para dokter, betul, Sumeleh, jiwa yang tenang itu separuh sukses pemulihan. Ini yang tidak banyak digali oleh manusia. Dan terakhir, bahagia itu spiritual. Orang paling kaya di dunia namanya Warren Buffett mengatakan bahwa bahagia, sukses bukanlah orang yang hebat dalam segala hal. Bahagia itu adalah orang yang mampu menemukan hal sederhana, piawai menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya dengan cara berbagi, berkontribusi, memberi. Artinya bahagia itu bukan material tetapi spiritual. Sekaligus, wah, kenapa saya ini kan kalimatnya seperti kalimat Ustadz ya, Ustadz Warren Buffett. Kenapa saya kutip Warren Buffett? Kalau saya ngomong jenengan nggak pakai percaya, alah Pak Misbah lo tahu sugih ngomong aja begitu. Ini yang ngomong orang paling kaya di dunia. Tahun 2009 kekayaannya menyalip Bill Gates. Orang paling kaya itu menyimpulkan bahagia itu bukan ketika dia kaya. Bahagia itu ketika dia menemukan hal sederhana. Iso yang masjid diparingi umur panjang, iso berbagi ya Allah, mensyukur. Bahagia suasana kebatinan bukan kekayaan. Kalau kemudian bahagia itu bukan finansial, bukan material, tidak harus kaya, maka kita tidak harus menunggu kaya untuk bisa bahagia. Dengan cara, yuk piawai menemukan hal sederhana, lalu berbagi, memberi, berkontribusi. Oleh karena itu, pasca Idul Fitri ini jangan berhenti berbuat baik. Tradisi-tradisi kebaikan, infak, sedekah sepanjang Ramadan, ayo kita lanjutkan. Tradisi-tradisi baca Al-Quran, tadarus mulai, ayo kita teruskan. Zakat, kalau zakat fitrah sekali saja ya, zakat dan kemudian zakat-zakat infak wakaf yang lain, ayo kita teruskan. Maka disitulah sebetulnya kebahagiaan, keunggulan, kemenangan Idul Fitri dan pasca Idul Fitri betul-betul bisa kita rasakan. Sekali lagi, kebahagiaan itu spiritual, bukan material, bukan finansial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qawli hadza fastaghfiru li wa lakum.